Baik, salam. Zen Ulani ya Yuriko. Sebenarnya di permintaan dari Zen sebetulnya ini soal soal UTS 2 atau ujian 2-nya Fisika Dasar 2A yang tahun 2023 mengenai bab interferensi atau dan juga difraksi itu ya, di nomor 4 terutama. Nah, persamaan yang selalu berlaku di difraksi maupun interferensi gitu ya, itu adalah ini yang selalu berlaku adalah selisih perbandingan ya, gitu ya, selisih lintasan dari dua jalur atau dua berkas seperti ini ya, gitu ya, dua berkas yang ada di sini, berkas ini sama berkas ini berarti ya, itu ya, selisih lintasan itu adalah sama dengan lambda ya, lambda per 2pi kemudian dikali oleh selisih sudut fasa, gitu ya. Selisih sudut fasa. Nah, selisih sudut fasa ini yang sebenarnya menentukan menentukan pola gelap terang, gitu ya. Atau apakah dia konstruktif atau pola terang, atau bahkan sebaliknya pola yang destruktif saling merusak, gitu ya, saling meniadakan, atau yang biasa yang biasa tampak di layar itu sebagai pola gelap. Oke, gitu ya. Baik, itu persamaan umum. Nah, yang bikin complicated sebetulnya adalah bagaimana menentukan selisih lintasan, gitu ya. Gitu ya. Selisih lintasan untuk kasus dua celah, gitu ya. Dua celah seperti yang ada di ilustrasi gitu. Saya coba bagikan balik, gitu ya. Saya juga coba gambar-gambar kembali. Misalkan ini celahnya adalah dua seperti ini dan ini. Maka jalurnya bisa dilukiskan atau bisa disketsakan dengan misalkan secara ini ya, antara ini dan juga ini misalkan gitu ya. Tuh, sumbu tengahnya ini. Nah, dengan dimensi-dimensi disebutkan juga, misalkan ini dimensinya adalah L ya, seperti itu. Dimensi ini adalah Y, gitu, yang apa nama antara pola yang di layar gitu ya dengan sumbu pusatnya, kemudian yang antara jarak dua celah itu adalah D gitu ya. Nah, kemudian setelah ini mungkin definisi yang umum juga yang apa namanya dicoba diklarasikan di sketsa ini adalah mungkin sudut theta di sini gitu ya. Baik. Begini, kasusnya adalah kita melihat bahwa jarak celah ke layar itu adalah 3 meter dan apalagi jarak OP atau jarak yang seperti itu, jarak dari pusat atau sumbu pusat itu, sumbu yang pusat putus itu dengan pola di titik P misalkan gitu ya, yang kita akan tebak maksimum minimum atau bukan justru. Itu di situ adalah 2,7 cm. Nah, ternyata dalam kasus ini Y itu sangat kecil dibandingkan dengan L. Maka eh, kasus seperti ini bisa kita anggap antara dua dua sinar itu, dua sinar ini misalkan sinar sinar satu, sinar dua gitu kan ya, S1 S2 S1 S2 mungkin ya, atau misalkan eh, path satu misalkan apa jalur satu sama jalur dua misalkan, ya. Nah, karena Y-nya atau dimensi yang dijelaskan sini sangat kecil berbanding dengan jarak dari celah ke layar tangkap, maka kita bisa asumsikan bahwa dua jalur itu seakan-akan seperti sejajar karena saking jauhnya, gitu kan ya. Sejajar gitu kan ya, gitu. Nah, oke. Saya bisa kasih panah, mana panah ya? Nah, panahnya di sini minta. Oke, ini kemudian saya bisa coba kopikan atau duplicate seperti ini. Oh,
Saya coba select dulu. Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Ya, oke. Dengan cara antar celahnya tadi D ya. Tadi apa namanya? Eh, Tadi sudah definisikan D ini seperti ini. Mungkin lebih ke diperbesar aja ya. Coba atur ulang. Baik, kemudian ini. Oke. Dari sini ke sini itu jaraknya adalah si variabel D gitu ya. Nah, setelah itu, nah sekarang saking jauhnya kita bisa tiadakan apa namanya pola itu, kemudian bisa bisa saling sejajar gitu kan ya. Yang path 1 dan path 2 itu ya. Ya. Baik, selanjutnya mengenai bagaimana theta apa namanya berpengaruh terhadap selisih lintasan atau bagaimana memperoleh selisih lintasan itu, kita bisa coba tarik garis di sini sehingga membentuk segitiga siku-siku yang kecil di sini, gitu ya. Siku-siku, anggaplah siku-siku ya, meskipun tidak terlalu seperti ini. Baik, seperti ini. Kemudian tetanya ada di sini. Ini teta. Ini teta. Nah, berarti apa? Berarti si selisih lintasan itu adanya di sini. Ini selisih lintasan, gitu ya. Selisih lintasan ini yang itu bisa diperoleh nilainya dari bagaimana mengaitkan D antara D sebagai sisi miringnya segitiga siku-siku kecil itu dan theta, yaitu tentunya adalah D cos theta. Nah, ini selisih lintasan. Nah, ini yang masuk ke rumus yang rumus umum itu. Rumus umum yang di atas ya. Rumus umum untuk apa namanya? Rumus umum yang katanya pola gelap terang gitu ya. Baik, saya coba ini lagi, pertegas lagi. Ini kasusnya adalah interferensi dua celah. Interferensi dua celah atau celah ganda. Maka nanti rumusnya dari rumus umum itu akan jadi selisih lintasan, yaitu d cos theta tadi, sama dengan lambda per 2pi. Nah, dikali oleh selisih sudut fasa. Selisih sudut fasa ini ada dua kemungkinan. Dia bisa konstruktif. Konstruktif itu selisih fasanya 0 atau 2pi atau 4pi dan kelipatannya. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Ini pola yang konstruktif atau pola terang. Atau pola terang ya. Itu. Pola gelap sebaliknya. Dia selisih sudutnya tidak seperti ini. Tapi selisih sudutnya itu uh, sudut-sudut pi yang dikali oleh bilangan ganjil. Seperti atau kalau di sudut itu 180 apa namanya 180 derajat, kemudian loncat 360, 540 gitu ya. Nah, gitu. Maka untuk pola destruktif itu saya ambil nilai-nilai terendahnya biasanya dari ini. Misalkan ini pi, ini 3pi, ini 5pi, gitu kan ya. Ini untuk pola destruktif. Oke, atau pola gelap. Nah, selanjutnya dari kasus ini, yang pola konstruktif itu bisa disederhanakan kan sebenarnya dari pola seperti ini. Nah, atau karena ada pembagi dua lambda itu, maka bisa diambil eh, rumus umumnya dengan mengambil satu bilangan yang bulat gitu kan ya. Berarti gimana penyederhanaannya? Yaitu M kali lambda dengan M-nya bilangan bulat gitu kan ya. Bilangan bulat. Sekali lagi, ini untuk pola konstruktif. Nah, selanjutnya untuk pola yang destruktif, dari interferensi celah ganda tadi, masih masih kasus interferensi celah ganda, adalah kita bisa sederhanakan sebagai d cos theta sama dengan lambda per 2, tapi nanti dikalinya oleh bilangan ganjil gitu kan ya. Gitu. Atau bisa juga misalkan
lambda, tapi nanti dikali oleh misalkan apa ya? Ini kan nanti kalau sederhananya jadi setengah, 3/2, dan segala macam gitu kan ya. Bisa misalkan bilangan eh, P misalkan. P plus setengah gitu kan ya. Nah, P-nya bisa bilangan bulat gitu ya. Gitu. Sekali dan dan generalisasi seperti ini yang terakhir itu memang untuk destruktif atau pola gelap seperti itu gitu ya. Baik. Sekarang kita coba bagaimana apakah besar-besaran D, theta, lambda, P berarti ya. Nah, oh ya, satu lagi. Untuk kasus yang Y-nya sangat besar dari L gitu ya. Kalau bisa dilihat di layar ini atau di whiteboard ini, maka sebetulnya ini bisa yang ini ya, sorry. Eh, yang pola yang ini, yang sebenarnya saya ingin begini antara bagaimana sudut antara Y dan L ini, gitu ya. Nah, eh, sudut seperti ini saya coba gambar segitiga ya, bisa nggak ya, misalkan dipindahin. Aduh, nggak bisa. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Eh, iya, segitiganya segitiga gini semua ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, saya coba gambar garis saja, misalkan. Nah, coba, oke. Selain itu, nah, saya coba gambar di bawahnya ini aja. Nah, ini ya. Garis lintasan tadi udah ya. Oke. Saya coba misalkan garis merah misalkan. Ini ya. Dari si garis yang ini. Dari garis yang ini sampai ke layar misalkan. Gitu ya. Kemudian saya coba gambar garis tegak juga ke sini misalkan. Nah, ini ya. Nah, ini. Maka saya coba kasih garis merah misalkan segini adalah Y gitu ya. Dan sepanjang ini adalah L misalkan. Berarti apa? Dia ada pola juga sebenarnya gitu ya. Ada bisa di bisa di ini apa namanya? Eh, bisa coba di ini ya, apa namanya? Saya salah ternyata. Harusnya saya pakai theta itu di sini harusnya. Maaf ya, saya salah total benar. Tetanya harusnya di sini, gitu ya. Tetanya harusnya di sini. Kemudian kalau yang segitiga kecil itu tetanya harusnya di sini. Maaf ya, saya salah ternyata. Bukan cos yang diambil, tapi harusnya sin yang diambil. Tetanya harusnya di sini. Tetanya harusnya di sini. Ini ya, saya salah ternyata pakai sin ternyata. Pakai sin ya, oh, sorry. Pakai sin, sin. Ini juga sin, sin. Oke. Sin, ini harus sin juga harusnya. Theta, oke. Itu. Iya, harusnya pakai sin ya. Saya salah ternyata. Oke, salah dari mau mindahkan si sudut tetanya di situ. Baik, sin, ini juga sin. Ini juga ada, ini juga sin, ini juga sin. Nah, selanjutnya, nah, eh, untuk sinusnya seperti ini, ini harusnya bisa nih dari garis segitiga siku-siku yang besar ini, kita lihat polanya atau kita lihat dia antara Y sama L itu. Nah, dengan masih memakai asumsi yang Y atau jarak yang di layar itu sangat kecil jaraknya dari pusat itu dibandingkan dengan jarak antar celah dan layar itu sangat jauh misalkan ya. Gitu. Ini masih bisa diasumsikan bahwa eh, apa namanya sinus theta ini bisa didekati dari segitiga yang besar ini. Sinus theta bisa didekati nilainya dengan nilai Y per L seperti itu ya. Itu. Karena apa? Ya kan sudutnya sangat sempit gitu ya. Jadi
jalur cahayanya ini seperti L sebetulnya banyak. Ya L plus berapa lah gitu kan ya. Asumsi-asumsi itu yang dipakai gitu ya. Tapi ingat, asumsi yang memang ini kondisi ini memang harus dipastikan ya. Si jarak di layar itu berbanding dengan jarak jarak antara layar dan celah itu itu usahakan memang itu jomplang gitu kan ya gitu. Maka sebetulnya asumsi seperti ini berlaku. Nah, oke. Baik, kita coba cek yang katanya dikali sin theta itu segala macam itu. Nah, kita coba cek gitu ya. Kita coba cek. Oke. Si nilai D-nya di sini adalah jarak terjela kan 0,18. Berarti 18 kali 10 pangkat min, kalau dimeterkan ya, supaya aman meter semua. Min 5 seperti itu ya. Itu. Dikali oleh sin theta. Sin theta-nya diwakili oleh tadi yang di ini ya, tadi ya. Y per L. Y-nya adalah jarak tercelah. Sorry. Jarak tercelah. Y-nya adalah 2,7 cm atau 27 kali 10 pangkat min 3 dibagi oleh si jarak celah ke layar 3 meter. Sudah meter. Dan ya. Itu sudah D sin theta. Kemudian sama dengan berapa kali lambda gitu kan ya. Ini yang kita tebak sebenarnya. Sama dengan tanya misalkan gitu ya. Lambdanya adalah 600 nanometer atau 600 dikali nano itu 10 4 min 9. Nah, gini. Ini ya. Baik. Kita cari tanda tanya itu ada pola setengah-setengah atau ada pola yang koma lima atau pola bulat-bulat atau justru bukan keduanya. Nah, itu. Kita lihat ya. Kita coba sederhanakan semuanya ini. Oke, 27 dengan 3 sederhanakan jadi 9 ya. Oke, 9 sederhananya. Oke, oke. Jadi 9 ya sederhananya. Kemudian si 18 sama 6 itu jadi 3 di sisi ini. Ya, oke, ini ya 3. Baik, sekarang yang 10 pangkatnya, yang sebelah kiri 10 pangkat min 8, yang kanan 10 pangkat min 7. Maka jadinya apa? Yang tanya ini. Oke, sorry. Lupa lagi gue. Oke, 27 kali 10 pangkat min 1 ya. Itu sama dengan tanda tanyanya. Atau sama dengan 2 pangkat 7. Nah, dibandingkan dengan apa yang ada di pola dari interferensi konstruktif dan interferensi destruktif, ternyata tidak match sama sekali. Dia ternyata perbandingan antara segala macam itu yang saya wakili dengan tanya-tanya ini bukan bilangan bulat, bukan juga berakhiran koma 5. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya si jarak si kondisi itu tadi, kondisi di layar ini atau intensitas di titik P, intensitas di P itu bukan maksimum, bukan minim. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Karena memang rumus atau interferensi ataupun difraksi ini sebetulnya masih sangat apa ya, masih pakai yang rumus umum tadi yang di atas ya. Ya ada perbandingan antara selisih fasa dan selisih lintasan gitu ya, selisih sudut fasa dan selisih sudut lintasan seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya untuk soal kedua, menentukan jarak dua posisi maksimum berdekatan atau berturutan. Itu adalah bisa pakai yang ini. Ini ya, yang konstruktif terang ini. Konstruktif atau terang ini. Apa namanya? Jarak, apa namanya? Dua pola terang berurutan. Gitu ya. Berurutan. Atau konsekutif, okay. Distance of consecutive bright or maxima, ya, oh, consecutive maxima patterns ya, gitu ya. Ya. Berarti gimana? Kita bisa pilih M-nya itu kita bisa pakai 3 min 2, 2 min 1, 1 min 0. Yang intinya bilangan yang berurutan lah gitu ya. Yang mungkin M-nya bisa diwakili oleh 1. Kenapa 1? Kok nggak 2? Kalau 2 ya berarti kan
jarak antara tiga pola berurutan gitu, atau tiga pola gitu kan ya. Kalau misalkan kita bisa dua pola berurutan, kita bisa misalkan antara m ya, antara pola yang pertamanya itu nol, pola keduanya satu, misalkan sama dengan satu, ya kita bisa kesimpulkan delta m-nya ya satu, gitu kan ya, gitu. Nah, masuk deh di rumus yang d sin theta dengan sin theta masih pakai asumsi y per L. Oke, maka nanti rumusnya jadi apa? D sin theta-nya y per L, kemudian sama dengan delta M-nya pakai delta M1 kali lambda. Seperti itu. Nah, yang dicari di sini adalah Y. Maka gimana nanti Y sama dengan lambda kali L per D. Kita masukkan semuanya. Lambdanya dari berapa ya? Ada, catat ya. Lambdanya itu 6 kali 10 pangkat min 7. 6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian si jarak layarnya 3. Kemudian jarak antar, tadi mana ini? Jarak si D-nya itu apa? Si celah ya. Jarak celahnya itu 18 10 pangkat min 5 ya. Karena itu milimeter ya. Milimeter 0,18 milimeter ya, konversinya jadi apa namanya? 18 kali 10 pangkat min 5 gitu kan ya. Oke. Berapa semua ini? 6 3 18 semuanya jadi sederhana ya. Oke. Setidaknya kita mendapatkan 10 pangkat min 2 meter. Atau berapa kalau Y-nya satuannya kalau di sini milimeter gitu kan ya. Y-nya sentimeter ternyata. Berapa senti? Ya, 1 senti gitu kan. Gitu ya. Oke. Ini jawabannya untuk poin B. Oke. Selesai untuk kasus interferensi dua celah. Karena apa? Ternyata yang C-nya itu kasusnya adalah jika salah satu celah ditutup. Nah, berarti bukan celah ganda lagi, tapi celah tunggal. Nah, itu. Kasus untuk celah tunggal adalah bukan interferensi lagi, melainkan difraksi. Nah, difraksi, kita pakai pendekatan ini. Oke, difraksi kita bisa ambil salah satu S1 atau S2, celah yang mana gitu kan ya. Baik, oke. Nah, gini. Untuk celah tunggal atau saya coba kasih catatan di sini, difraksi celah tunggal, ini ya, itu kita bisa pakai sketsa secara secara jeleknya ya, gitu. Seperti ini. Celah tunggalnya ini adalah celahnya gitu kan ya, si lebar celahnya. Nah, si lebar celahnya itu sebetulnya nanti di kemungkinan yang lain nanti ada pembagian sinarnya nanti ada. Ini misalkan celahnya adalah A, gitu ya. Masih pakai yang cara ini adalah L, kemudian ada Y gitu kan ya. Nah, tapi Y-nya bukan diukur dari terang ke apa tepi terang ke tepi terang lain, tapi diukurnya dari pusat sebenarnya. Ini sebenarnya sementara ini Y, gitu ya. Menyesuaikan seperti yang di soal yang interferensi. Oke. Hanya berbeda yang difraksinya yang celah tunggal, gitu kan ya. Parameternya A. Oke, baik. Selanjutnya, eh, pendekatannya adalah masih pakai asumsi yang sama, yaitu si pola di layar itu sangat kecil, sangat sempit bila dibandingkan dengan jarak ya, antara celah dan layar tangkapnya. Oke, maka nanti kasusnya nanti apa namanya si celah itu kita coba bagi dua menjadi misalkan celahnya jadi A per 2 dan A per 2 secara bertambah. Oke. Saya coba gambar ini. Oke, oke. Begini, misalkan seperti ini ya. Yang kita bagi dua nanti seperti ini ya. Maka nanti hasil pembagiannya dari sini A per 2, ini nanti A per 2. Oke. A per 2 ya, sorry. A per 2. Oke. Baik. Lalu nanti lintasannya seperti apa? Nah, masih pakai asumsinya tadi ya. Berarti nanti kayak ini dong, apa namanya, sejajar gitu dong ya. Setelah lintasan, nanti kita dapat juga seperti tadi, segitiga kecil yang
siku-siku yang di sini tadi nanti. Ini kan, ini kan nanti. Oh, sorry. Sorry, bukan di sini. Lintasan keduanya harusnya di sini. Oh, kurang besar ternyata. Apa? Saya coba perbesar. Sini saya coba perbesar ini. Ah, sorry. Ini aja. Coba besar. Ah, gini ya. Untuk terlihat ya. Tetanya ada di sini tadi ya. Tetanya masih di sini. Masih pakai asumsi yang sama. Nanti sini. Ya. Oke. Kemudian segitiga siku-sikunya nanti ada di antara sinilah. Sini. Oke. Oh, sempit sekali. Berapa? Sempit banget. Oh, antara yang itu ya. Oke, baik. Antara saya coba, oh sorry, saya coba. Aduh, ada. Bukan gini. Ini saya coba besar lagi ya. Jadi kayaknya memang sangat kecil. Gitu. Oke. Nah, inilah. Oke. Lalu nanti apa? Kira-kira nanti kita mendapatkan segitiga yang sangat kecil seperti ini. Ini ya. Nah, kayak gini ya. Yang itu nanti siku-sikunya nanti ada di sini. Oke. Siku-sikunya di sini. Siku-sikunya di situ ya. Datanya di mana? Datanya di sini. Oke. Datanya di situ. Kecil banget. Sorry. Datanya di sini. Datanya sini. Nah, selanjutnya apa? Yang tadi sisi ini kan A per 2 tadi ya, A per 2. Kemudian sisi lintasan yang dikehendaki tadi itu adalah yang saya coba gambarkan warna, misalkan warna merah kecil ini. Antara sini mungkin. Sorry, garis lagi. Antara sini misalkan. Ini ya. Atau saya zoom lagi nih. Sangat kecil memang. Inilah. Enggak. Bukan. Nah, atau saya pakai pensil aja ya. Saya pakai ini aja deh. Pakai yang warna merah misalkan. Nih, sesi lintasannya adalah yang ini. Ini sesi lintasannya. Ini ya, sesi lintasan ini adalah A per 2 kali sin theta gitu kan ya. Baik, sesi lintasan kita pakai rumus yang tadi ya, rumus umum. Pakai yang lambda per 2pi kali sesi sudut basah. Gitu kan ya. Lambda per 2pi kali selisih basah. Nah, sekali lagi, untuk kasus yang konstruktif, dia ya berarti kan selisih sudutnya 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Itu untuk maksima atau pola terang, gitu ya. Pola minimanya atau pola gelapnya itu selisih sudutnya adalah 120 180, kemudian 340 dan seterusnya. Gitu ya. Gitu. Ini pola minima atau pola gelap. Oke, itu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah oke. Nah, sebetulnya yang penting di fraksi itu mungkin yang maksimal nggak terlalu penting sebenarnya, tidak terlalu penting. Yang penting adalah sebenarnya minimanya sebenarnya. Minima seperti itu ya. Oke. Terutama minima pertama, gitu ya. Sesuai. Oke, minima pertama ya. Oke. Saya coba sederhanakan lagi. Minima pertama. Minima pertama atau pola gelap pertama yang kita butuhkan untuk jawaban C itu atau soal C itu, dia adalah 180 derajat ya, selisih sudutnya. Ini adalah minima atau pola gelap pertama. Baik, gini ya. Nah, setelah itu berarti nanti jadi pola jadi beda yang lebih sederhana adalah yang lebih sederhananya adalah A sin theta sama dengan lambda, gitu ya. Karena kan sisi kanan ada setengah, sisi kiri juga ada setengah. Jadi bisa sederhana seperti itu. Baik, sin theta masih pakai asumsi yang tadi ya.
sin theta yang itu sangat jauh jaraknya dibandingkan dengan pola, bisa pakai asumsi yang ini. Apa namanya? Yang eh, jarak atau sin theta mendekati Y sama dengan L ya. Oke. Masih pakai asumsi tadi. Asumsi yang apa namanya tadi? Y itu sangat kecil daripada L. Asumsinya nanti adalah nanti jadi A kali Y per L sama dengan lambda. Oke, baik. Yang kita cari di sini adalah bagaimana apa namanya tadi? Bagaimana jarak atau berapa jarak antara lebar terang pusat. Lebar terang pusat itu adalah Y dan Y. Y di sini dan Y di sini. Sini sebetulnya. Apa namanya? Jarak terang apa? Lebar terang pusat. Gitu ya. Berarti apa? 2 kali Y, gitu kan ya. Lebar terang pusat. Nah, dan itu sama dengan 2 kali, oke, gitu ya. Itu yang dicari sebenarnya, 2 kali Y. Oke. Maka dari ekspresi terakhir, bagaimana untuk mendapatkan 2 kali Y? Sama dengan 2 kali lambda kali L per A. Atau celah ya, gitu ya. Gitu. Kita masukkan semuanya. Maka 2Y sama dengan 2 kali si lambdanya itu adalah 600 nanometer atau 6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikali oleh jarak antara celah dan layar, jadi 3 meter. Kemudian dibagi oleh si lebar celah tunggalnya, gitu ya, adalah 0,03 mm atau 3 kali 10 pangkat min 5 meternya, gitu kan ya. Dibagi oleh 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa semuanya itu? 3 habis 12 nanti, gitu ya. Sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2. 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau sama dengan apa? Sama dengan 12 sentimeter. Selesai. Untuk soal ini cukup. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Saya nanti akan simpan untuk PDS-nya. Demikian. Dari saya, good luck bagi teman-teman dan salam.